Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menggelar jamuan makan siang bersama para mitra organisasi internasional pada Jumat 18 November 2022. Selain itu, agenda tersebut juga dimaksudkan untuk berkenalan sekaligus silaturahmi dengan para mitra organisasi internasional. Jamuan makan siang dan silaturahmi digelar di hutan kota Bay Pelataran di Gelora Bung Karno, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Heru menyebutkan beberapa permasalahan yang ada di DKI Jakarta kepada para mitra organisasi internasional. Tanah, pengurangan air tanah. Tidak bisa kita sampai hari ini belum bisa memberikan yang terbaik air bersih, itu problem. Tadi ada singgung yang meneliti udara. Nah, udara kita di Indonesia ataupun di Jakarta, tetapi organisasi internasional mungkin menyoroti Indonesia bahwa paru-paru Indonesia. Di sisi lain Indonesia harus berkembang. Tadi saya sampaikan Jakarta memang harus menurunkan emisi atau yang membuat sebuah kota menjadi polusi kan. Nah, itu tantangan juga. Tantangannya adalah tidak semudah mungkin di negara-negara Bapak. Kami di Indonesia atau khususnya di Jakarta ada mitra dengan DPRD, ada dengan lokal NGO kan, kira-kira seperti itu yang harus didiskusikan. Barusan tadi pagi contoh saja dengan Mbak Faila ITDP. Saya ngambil kebijakan untuk freeze jalur sepeda. Udah ribut kan, kira-kira seperti itu. Baru freeze saja. Nah, tujuan saya baik kok. Saya tidak ingin kuantitas, tapi saya ingin kualitas. Kira-kira seperti itu. Kebijakan yang sepele menjadi sesuatu yang menjadi, kalau tidak saya manage komunikasi, menjadi sesuatu yang tidak perlu energi kita keluar. Nah, kembali tadi terkait dengan situasi alam kita ke depan, karena kebijakan pemerintah pusat melakukan semua kendaraan di Jakarta bertahap harus dengan listrik, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini juga tentunya dukungan teman-teman NGO sekalian. Berikutnya adalah yang ke depan yang tidak kalah penting adalah bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memberikan pandangan pendapat kepada kami yang sebentar lagi dihadapi oleh perubahan kebijakan pemerintah. Misalnya ibu kota pindah ke IKN. Ini tantangan besar bagi Jakarta, bagi saya, selain tadi iklim, transportasi, dan lain-lain. Kenapa? Jakarta harus hidup. Jakarta harus hidup dengan pendapatan dan lain-lain. Di sisi lain, Indonesia harus membangun konsentrasi di IKN. Contoh, bagaimana kami nanti Butika merestorasi, merevitalisasi, merubah tata kota menjadi sesuatu yang tumbuh bisnis. Nah, itu kan perlu masukan-masukan bapak-bapak. Masukan itu yang terpenting sehingga PAD kita pasca 2024, jika Bapak Presiden sudah mulai bertugas di sana, Jakarta juga harus bisa berjuang tanpa embel-embel sebagai ibu kota. Ini perlu masukan ide-ide apa sih? Kalau saya lihat ke depan, Pak Sekda, dengan adanya Jabotabek, Bogor yang bagus, Serpong, contoh saja dari sisi pendapatan kita, mereka sudah tidak berpikir seperti 20-30 tahun yang lalu. Jadi kalau yang sudah 15 tahun di sini mungkin berpengalaman. Jadi kalau dulu gengsi kendaraan bermotor tuh kalau B belakangnya misalnya S ya. Kalau sekarang mereka tidak gengsi lagi kan,
dia bisa bayar pajak di Serpong, dia bisa pajak di Depok. Itu kan makin menurun, padahal PAD kita paling banyak di sana. Begitu juga dari sisi bisnis, ekonomi bisnis, mereka lebih nyaman hidup mungkin di Serpong, mungkin nanti sebentar lagi sebagian masuk Banten yang reklamasi. Nah, itu tantangan bagi kami, tidak hanya memperbaiki alam, tidak hanya tadi kebutuhan masyarakat. Seperti saya kasih contoh satu-satu saja terkait air bersih dan lain-lain. Ini adalah yang penting, Mbak Dewi, Bu Asisten, Bu Deputi, berkolaborasi dengan teman-teman yang punya pengalaman. Seperti saya agak singgung sedikit, jalur sepeda. Yang mungkin bapak-bapak di negara Eropa itu sangat baik dan sangat dibutuhkan. Ya, saya 5-6 tahun tinggal di Eropa juga, tapi semua kebutuhan kehidupan di sana tidak bisa diimplementasikan di sini. Cuacanya panas, jaraknya jauh, ya kan.